Rumah Tuhan bukan bangunan yang suci, tempat Allah bermukim di dalam gedung gereja. Tetapi rumah Tuhan itu adalah mengapa kita belajar mencintai rumah Tuhan. Karena belajar memberitakan kabar baik. Kita belajar mencintai rumah Tuhan. Belajar menunjukkan kasih kita kepada jemaat melalui tindakan-tindakan yang lahir dari ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terus menopang dan memelihara kehidupan kita. Dan marilah kita memulai hari ini, kita merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan dan sebagai penuntun dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Dan Engkau terus menopang kami dari hari ke hari, memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami hidup, kami ada, semua karena pemberian-Mu dan semua karena anugerah-Mu. Ya Tuhan, kami mohon tolonglah kami. Kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya secara singkat. Dan oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami, menguatkan hati kami, pikiran kami, dan juga telinga kami untuk boleh mendengar, serta hati kami siap menerima firman-Mu, dan hidup kami persembahkan untuk melakukannya. Tuhan tolonglah kami. Kami lemah. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak mungkin melakukan firman-Mu. Tetapi kami ingin Tuhan, kami rindu. Karena kami ini adalah milik-Mu. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada hari ini satu ayat saja. Yaitu di dalam Mazmur 26 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kediaman-Mu bersemayam. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Saya memberikan judul renungan ini adalah mencintai rumah Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika Daud menulis ayat ini, ia menulis ayat ini jauh sebelum Tuhan Yesus ada dalam dunia ini atau lahir di dunia ini. Ketika itu saudara, belum ada bangunan-bangunan gedung gereja seperti yang ada di zaman kita atau di zaman atau pada hari ini. Bahkan ketika Daud menulis ayat ini pun, bait suci di Yerusalem atau bait Allah di Yerusalem pun juga belum dibangun. Karena bait Allah nantinya pada zaman Salomo lah baru bait Allah dibangun. Namun demikian saudara, ayat firman Tuhan ini berbicara kepada kita tentang apa? Tentang kerinduan Daud akan rumah Tuhan. Daud ini sangat merindukan orang-orang berdatangan ke rumah Tuhan dan mencintai rumah Tuhan. Semua karena apa? Semua karena keyakinan Daud bahwa selalu ada kemuliaan Tuhan yang bisa dinikmati di rumahnya. Nah, Alkitab mengajarkan kepada kita untuk mencintai rumah Tuhan. Tuhan Yesus pun hadir atau datang ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk mendirikan gerejanya. Tuhan Yesus ingin agar para pengikutnya, agar para muridnya mengambil bagian dalam mengembangkan gerejanya dan juga mengajak banyak jiwa-jiwa datang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mereka memperoleh keselamatan dan menikmati kemuliaannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa alasan mengapa kita perlu belajar mencintai rumah Tuhan.
Yang pertama saudara, mengapa kita mencintai rumah Tuhan? Karena pertama, belajar mencintai jemaat yang adalah kediaman Tuhan. Tempat di mana Tuhan bersemayam di dalam hati umatnya. Saudara, rumah Tuhan bukan bangunan yang suci. Tempat Allah bermukim di dalam gedung gereja. Tetapi rumah Tuhan itu adalah Allah yang ada di dalam hati umatnya. Ketika umat mengenal Allah, ada di dalam hatinya, maka Allah hadir di sana dan hidup di antara mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saudara, mengapa kita belajar mencintai rumah Tuhan? Karena belajar memberitakan kabar baik. Saudara, di rumah Tuhan, kabar baik itu dinyanyikan. Di rumah Tuhan, kabar baik itu dikhotbahkan. Kabar baik apa? Kabar baik tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang telah disalibkan. Kenapa ia disalibkan? Ia disalibkan, ia mati disalibkan untuk menanggung segala hukuman dosa-dosa kita. Juga kabar baik bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sehingga saudara, setiap orang boleh datang kepadanya melalui iman. Dan siapa yang datang dan menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, ia diselamatkan dari penghukuman dosa. Dosanya diampuni, serta ia menerima kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, mengapa kita belajar mencintai rumah Tuhan? Yaitu, kita belajar mencintai rumah Tuhan. Belajar menunjukkan kasih kita kepada jemaat melalui tindakan-tindakan yang lahir dari ketaatan kita terhadap firman Tuhan, terhadap kitab suci. Kita saling menguatkan, mencerdaskan, kita saling memberdayakan, kita saling menyejahterakan, serta kita membangun di dalam kasih Kristus. Kita menunjukkan kasih dengan berdoa bagi jemaat. Kita juga bisa menunjukkan kasih kepada keluarga Allah dengan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Itu bisa berupa uang dan lain sebagainya. Sehingga gereja kita tetap bisa bertahan untuk memberitakan kasih Allah di dalam Yesus Kristus bagi orang-orang yang masih terhilang di dalam dosa dan kesepian, tidak ada yang mempedulikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu marilah kita mencintai rumah Tuhan, yakni rumah yang sungguh menyatakan betapa mulianya Kristus, sehingga setelah mendengarnya, hati kita bersemangat, berkobar dan untuk menyaksikan kasih-Nya di lingkungan sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan kiranya kita juga setia mencintai rumah Tuhan. Gereja adalah tubuh Kristus yang patut kita cintai dan kasihi dengan sepenuh hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Jikalau pada hari ini, oleh karena kemurahan-Mu saja Tuhan, kembali kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu untuk mengajar kami mencintai rumah Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah saya, ampunilah kami semuanya. Tuhan, tolonglah kami, agar kami benar-benar mencintai rumah-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat, dan bagi setiap jemaat agar mereka membuka mata mereka dan mereka mendengarkan akan renungan firman Tuhan ini, serta berkomitmen untuk mencintai akan rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah seluruh jemaat dalam perjalanan hidup hari lepas ke sehari, perjalanan iman mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan. Beri kekuatan, berikan jalan keluar, berilah iman yang kuat untuk mampu menghadapi hidup
ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.